Pak Ustadz mau ditanya atau mau nanya? Ditanya Kedua-duanya aja lah. boleh, kita tanya jawab. Ditanya aja lah. Tanya aja lah. Nggak usah Kenapa? jawab. Kenapa? Abang kan juga perlu ditanya. Masa saya cuma saya yang ditanya? Ya saya kan bertanya. Pak Ustadz jangan bertanya lagi. Jawab boleh tapi jangan bertanya. Boleh. Jawab boleh tapi gak boleh nanya kayak gimana itu. Agak lain emang. Bertanya. Oke, kau nanya apa coba? Oke. Tuhan menurut Pak Ustadz itu apa coba? Tuhan itu adalah gelar dari sebuah nama yang menciptakan langit dan bumi dan untuk disembah, yang mempunyai kuasa gitu. Mempunyai kuasa. Terus kuasa yang gimana coba Pak Ustadz? Coba. Sedangkan Jadi kuasa dia itu presiden punya berkuasa kuasa. Pemimpin. mengatur langit dan bumi. Kalau Tuhan, kalaunya presiden kan tidak setara dengan Tuhan. Kalaunya manusia tidak bisa dikatakan Tuhan, Bang. Oke. Oke, Bu. Hampir sedikit. Coba gini. Kalau pemimpin kan berkuasa, betul, atas negaranya, Hmm, betul. Kalau hmm, Tuhan berkuasa betul. atas dunia menyeluruh, berarti universal, universal ya. Ya, langit dan bumi menyeluruh. Hmm. Oke, oke, oke. Jadi Oke. beda. Kalau untuk presiden nggak bisa dikatakan Tuhan, tapi Tuan. Boleh. Kalau pada zamannya, Karena manusia. kalau pada zamannya, kalau kita sebut pada zamannya, pada zaman sekarang, misalnya, Mm-mm. misalnya zaman sekarang Prabowo, dia berkuasa di Indonesia, misalnya kan. Mm-mm. Terus kita kembalikan lagi pada zamannya, Yesus tuh berkuasa pada zamannya di kotanya kan, karena disebut Eh, raja-raja. Terus kalau pada Gini bang. zamannya Nabi Muhammad sebagai tuannya betul, tuan bukan tuan bukan Jadi gini tuan, bang. Gini bang. Nabi. Kalaunya kalaunya untuk Nabi Muhammad kan kekuasaannya jelas, Mekah, Madinah, Taif dan sejarahnya ada. Pak Presiden Prabowo kan kekuasaannya jelas kelihatan, beliau ada di istana, ya istana kepresidenan dan wilayahnya ada Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan ini kalau Yesus berkuasa, di mana gitu loh. Ya di kota Nazaret, pada zamannya di kota Nazaret telah lahir bagimu Di juru kota selamat. Nazaret. Bukan bang, waktu itu Herodes yang berkuasa, bukan Yesus. Ya kan kelahiran Yesus telah dijelaskan di Alkitab, telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud kan. Kan betul kan. Juru selamat di kota Daud. Ya, Iya, pada saat itu yang berkuasa bukan Yesus, ya dia tapi Raja Herodes. dia dianggap raja waktu itu kan, kalau sebagai ya sebagai Oh, inilah raja orang, orang Yahudi lah, itulah Indri. Kalau kita lihat di itu salib. kan Indri itu sindiran orang Yahudi. Inilah raja orang Yahudi. Dia dianggap raja. Itu disindir, bukan berarti dia berkuasa. Udah. Pak Ustadz nih, gini gini ya lah Pak Ustadz, Oh, gini ya. Pak Ustadz berapa tahun belajar Alkitab kalau kita bicara tentang situ Bibel? Kalau Al-Quran berapa tahun itu? Kalau Bibel berapa tahun? ya kalau Al-Quran dari kecil bang. Kalau Bible 8 Oke, tahun, 9 tahun, hampir 9. oke, udah cukup anu lah, ya Hmm. udah cukup pintar, hebat lah, cukup hebat lah, udah 8 tahun. Enggak, iya makanya saya khatam Bible Anda ini, makanya saya bilang Pendeta Yusuf PI. Pelan-pelan lah belajar itu, tapi saya jujur ya bang ya, ini enggak saya baca sekaligus langsung gitu. Selama 9 tahun itu satu lembar saya buka gitu. Ya kan saya anggap baca kayak apa ya, kayak baca sebuah cerita lah. Betul, Karena oke. kan banyak cerita isinya. Iya betul betul. Kita tidak bisa pungkiri ya, Kayak gitu. namanya cerita apa Alkitab atau apapun, tetap ada ceritanya. Nggak mungkin tak ada cerita, nggak mungkin, betul. Hebat lah karena udah Mm-mm. sekian tahun. Saya pun ikut Pak Ustadz pun memang oke lah. Cap jempol lah, angkat. Hebat lah, tahu semua lah ibaratnya kan. Tahu sedikit lah, tahu lah. Ya, kalau saya bang pernah mendapatkan kitab Anda ini pakai penutup mata. Ah, bayangkan. Lawan lawan saya apologet Kristen. Saya tanya apa bunyi Matius 1 pasal 1, nggak hafal. Apa coba? Ya kan Matius 1, masa saya yang di luar Kristen atau Katolik yang hafal?
Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Masa apologit pendeta nggak hafal? Eh, eh, Setidaknya yang diingat ya satu ya Pak Ustadz ya. Setidaknya diingat ya kejadian lah sebagai kita yang apa ibaratnya yang awam kayak gini sudah paling pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu pastinya kejadian pasal 1 ayat 1 itu yang pasti mudah diingat ya. Selebihnya ya Kak. ya Selebihnya itu Kak. kalau itu kan kitab Yahudi. Beresit bara Elohim, et ha sama yem wa et ha ar, kan gitu. Wih, apa artinya itu Pak Ustadz? Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bahasa Ibraninya Beresit bara Elohim et ha samayim wa et ha ar. Nah, angkat tangan lo Pak Ustadz, dah berani kok. Tahu saya, makanya saya bilang pendeta Yusuf PI. Tahu bang, apa kitab Anda itu ya, meskipun nggak semua gitu ya. Karena bedanya kayak gini bang, selama saya mempelajari kitab Anda dengan kitab saya nggak pernah berubah sekalipun. Kitab Anda udah berapa kali berubah gitu. Coba coba Iya. boleh bertanya lagi nih. Dalam Silahkan. betul. Hebat sih hebat. Dalam Alkitab kan tidak pernah berubah kata Pak Ustadz kan. Betul. Al-Quran yang nggak pernah berubah. Kalau kitab Anda beberapa kali saya temui berubah. Contohnya? Contohnya terjemahan dari 2011 dulu. 2011 Matius 1 pasal 1 tuh. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Kayak gitu dia bunyinya. Setelah itu berubah lagi. Keluaran yang terbaru. Inilah silsilah Yesus Kristus. Gitu. Oke. Beda-beda. Jadi perubahannya kayak gitu bang. Banyak perubahannya. Bukan berarti saya menghina kitab Anda banyak berubah. Enggak gitu ya. Tapi yang namanya kitab suci bang. Yang namanya kitab suci. Gak bisa kitab suci dari Tuhan itu diedit manusia atau direvisi manusia. Masa manusia lebih hebat dari Tuhan? Makanya Pak Ustadz. Masa perkataan Tuhan salah gitu sampai direvisi atau diedit manusia? Makanya Masa manusianya lebih hebat dari Tuhan? begini Pak Ustadz. Gini. Eh, Makanya kayak gini, kita kan manusia, cari di mana titik benar, titik salahnya. Tentu kita bertanya tidak cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Tentu kita di mana yang kita lihat agak sedikit hebat, sedikit kita angkat tangan, kita bertanya, kan tidak salah kan Pak Ustadz? Mungkin salah satu apologi, mungkin salah satu apologi Islam menyalahkan Kristen, mau ngomong nih kan, atau apologi Kristen menyalahkan Islam. Cuma kita cari di mana titik benarnya. Tuh ya, di mana benarnya, di mana salahnya gitu. Contohnya. tapi sebenarnya gini bang. Contohnya itu sampai sekarang belum ada, saya di Alkitab pun belum ada kalau disebutkan Yesus itu sebagai Tuhan, Isa itu sebagai Tuhan, belum ada betul, belum ada. Betul, belum ada. Nah tapi sampai sekarang memang Tuhan tuh kalau menurut Kristen pengorbanan, kita pengorbanan, damai sejahtera, oke. Cara kehidupannya oke, kita ikut, betul. Contohnya mujizat dilakukannya, itu tetap kita teladani Pak Ustadz. Contoh. Kalau mukjizat Yesus itu bang, itu telat Yesus itu. Kalau Anda baca kitab Anda keseluruhan, yang membangkitkan orang mati pertama kali bukan Yesus, tapi Ezra. Menyembuhkan orang sakit. Terus yang naik, kan? iya, terus yang naik ke surga pertama kali itu juga bukan Yesus, tapi Ezra juga. Ya. Ezra naik ke surga. Nah, jadi Yesus itu telat. Kalau mukjizatnya menghidupkan orang mati atau naik ke sorga atau menyembuhkan orang buta itu nabi yang lain juga ada. Oke. Ya gini Pak Ustadz, kalau kita bahas lagi, mumpung saya baca sedikit sekilas nih, kenapa orang Kristen ada joget-joget kalau di gereja kan? Kita kan berdasarkan dari kitab Mazmur, kitab Daud. Bermasmurlah bagi Tuhan, kan seperti itu. Puji-pujilah dia dengan tari-tarian dan kecapi gitu. Kita kan tetap ikutnya kayak gitu Pak Ustadz. Bang, bentar dulu. Katanya kan Kristen pengikut Yesus. Iya. Nah, gak usah jauh-jauh dulu untuk masalah apa yang dilakukan di dalam gereja. Cari dulu perintah Yesus ke gereja ada nggak? Nggak pernah ada juga bang di kitab Anda.
Yesus Tapi nggak pernah contohnya, memerintahkan ke gereja. Ke gereja itu nggak pernah. oke, sebagai pengikut Yesus harusnya berkumpul di mana coba kalau menurut Pak Ustadz? Sebagai pengikut Yesus, karena kita pengikut Yesus tadi. Kumpulnya di mana kalau tidak di Hmm. gereja? Nggak, kan nggak mungkin lah kita di Jadi gedung Yesus ya. serbaguna atau di rumah sakit gitu. Oh iya, Bang, kalau kita mengikuti Yesus, ya bukan ke gereja. Yesus di zaman dia diutus, dia ke bait Allah. Makanya kan ada Matius 21 tuh. Dia marah-marah dengan para pedagang di halaman Oke, bait Allah, bukan di halaman gereja. mungkin bait Allah tuh bukankah dia disebut dengan gereja juga Pak Ustadz? Sebagai bait Kan Allah, sebagai atau sebagai rumah. Bait Allah tuh sebagai apa beda. coba? Kalau gereja Sebagai itu diawali dari kosakata dia itu gereja. Pada batu inilah aku bangun gereja pertama kan kata Yesus kayak gitu. Ah, kepada muridnya. Jadi gereja itu Bang bukan sebuah bangunan memang. Jadi gereja itu adalah tempat berkumpul. Itu dari segi bahasanya. Kalau bait Allah itu beda. Bait Allah itu tempat untuk menyembah Allah. Rumah Allah namanya, bukan tempat berkumpul. Makanya beda bait Allah dengan gereja beda. Jauh. bait Allah kan rumah Allah. Betul. Bait Allah Gereja itu rumah tempat Allah, berkumpul. Bait Allah tempat itu tempat berkumpul berkumpul. beda. Jadi kalau Bait bait Allah Allah itu bisa tempat disamakan dengan menyembah gereja. Tuhan. Nggak bisa sama. Kenapa? Kalau Meskipun orang gereja tidak tempat berkumpul. gini, Berkumpul. bedanya gini. Kalau Meskipun orang, bentar Bang, meskipun orang tidak berkumpul di bait Allah, ada satu orang aja menyembah Allah di rumah Allah, maka disebut tempat itu bait Allah gitu. Beda dengan gereja, gak bisa satu orang. Gereja itu artinya persekutuan, perkumpulan gitu. Ya meskipun di tempatnya di sebuah bangunan yang disebut gereja, kan selain gereja bisa aula, bisa juga orang ngumpul. Kan gitu. sedangkan Kafe bisa juga, halte bisa juga, mall bisa juga tuh. sedangkan Pak Ustadz, sekilas saya baca Alkitab, Hmm. Pak Ustadz kan lebih hebat, lebih lama dari saya. Saya sekilas baca Alkitab. Satu dua orang pun berkumpul dengan namaku, maka aku akan hadir di situ, ada di Alkitab. Tuhan Yesus menyebutkan Hmm. seperti itu. Yesus. Satu dua orang berkumpul, maka aku akan hadir di situ dengan namaku. Tapi saya Jadi Bang, kalau untuk kita mengakui pengikut Yesus bukan ke gereja, karena nggak ada perintah Yesus ke gereja. Terus nggak ada juga perintah Yesus di dalam gereja itu berjoget-joget dan menyanyi, nggak ada. tapi kan berdasarkan Mazmur Daud dengan tarian dan Nah, puji-pujian dan kecapi. pertanyaannya Anda ini ikut Daud atau ikut Yesus? Kan Alkitab, kan Bibel, Pak Itu Ustadz, kan aja Bibel. kan. Kita kan Tanya baca lagi, Bibel, tanya balik Bicil. lagi. Kita kan baca Bibel, Pak Ustadz, baca Alkitab. Iya, Daud kan di zamannya untuk Yahudi dengan jemaatnya. Mereka bermazmur, saya tahu. Tapi nggak pernah Yesus mengatakan ke gerejalah kamu bermazmurlah di gereja, nggak ada. Atau menyanyilah di gereja, jingkrak-jingkrak di gereja, nggak pernah ada. Itu kan untuk memuji Tuhan, Jadi Pak kalau Ustadz. kalau kita mengaku pengikut Yesus, maka kerjakan apa yang dikerjakan oleh Yesus selama dia diutus. Kan kayak gitu. Betul nggak? Namanya pengikut Yesus. Yesus sunat. Ya, abang sunat nggak? Sunat. Sunat. Baik, Yesus tidak pernah makan babi. Abang makan babi nggak? Karena waktu itu tidak ada babi, ada yang lebih nyaman dari babi kali, Pak Ah, Ustadz. ada. Zamannya Ayo, Yesus kan, Yesus nggak pernah makan babi. zaman Yesus kan tidak ada babi mungkin. Karena ada yang lebih nyaman daripada babi. Iya. Baik ada atau tidak, namanya kita mengikuti Yesus. Kalau dia tidak pernah mencontohkan suatu hal yang diharamkan, maka kita lihat contoh dia hidup kayak gimana. Tapi dalam Kan seperti itu. Pak Ustadz, kembali lagi, saya pernah baca sekilas, tapi saya lupa. Malam kita kan pernah melihat namun percaya kan, tapi pernah melihat di Alkitab. Apa yang masuk ke dalam tubuhmu tidak akan haram, tetapi apa yang keluar itulah yang akan haram. Contohnya kotoran, BAB, contohnya mutah atau sumpah serapah. Kan keluar dari tubuh kita. Itulah salah kaprahnya Anda dan Kristen. Yesus nggak ngomong makanan masalah itu.
Yesus ngomong masalah sindiran, Bang. Ap- ap- apa, apa yang Yesus lagi menyindir orang munafik. ap- Karena apa? Orang munafik itu beda mulutnya. ya Apa yang dikeluarkan oleh orang munafik itu najis, fitnah semua. Jadi apa yang masuk, maksudnya itu apa yang didengarkan oleh orang munafik itu akan dia muntahkan gitu dengan cara memfitnah orang. Itu sindiran dari Yesus. oh Nggak ada saya Yesus kira saat gini itu bicara tentang makanan. kan menghalalkan ada satu yang dihalalkan. Saya kira kan masuk masuk babi dia halal. Kalau dia keluar kita Enggak, muntahkan contohnya. salah. Masuk Coba perkataan abang contohnya baca. jahat. Hmm. Apa yang Oke. masuk tidak menajiskan, kata Yesus. Itu Yesus bukan bicara Oke. makanan. Nih, Kan najis, najis tadi kan haram, haram. Babi Nih. yang Pak Ustadz yang haram. hmm. Kejadian dia kalau Nih tidak bang, salah ingat. nih. Saya kasih tahu aja biar nggak salah kaprah teman-teman yang Kristen gitu ya. Di sini Anda bisa lihat perikopnya aja bang ya, perikopnya aja. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi, bukan bicara makanan Yesus di sini. Lalu apa kata Yesus? Nih. Coba kita lihat. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskan, kata Yesus. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itu yang menajiskan. Yesus nggak ada ngomong makanan di sini, tapi menyindir orang yang munafik, yang menantang adat istiadat Yahudi. Bukan bicara masalah makanan. Lalu ini yang dijadikan oleh Kristen menghalalkan babi, kagak nyambung gitu. Oke. Salah babi itu jadi haram apa Pak Ustadz? Maaf. Mohon maaf. Salah babi jadi. Karena babi gini bang, babi itu diharamkan sejak zaman perjanjian lama, sejak zaman Nabi Musa. Coba baca kitab Anda, Imamat 11 nomor 7. Ini saya bukakan aja ya, biar abang tahu. Bentar, saya langsung bukain aja, belak-belakan aja. Kalau sama abang agak lain ini dah. Bentar bang ya. Nih. Ini bang. Sabar. Nih. Dan lagi babi, karena sungguh pun kukunya terbelah dua. Ia itu bersiratan kukunya, tetapi ia tiada memamah biak, maka haramlah ia kepadamu. Ini kitab Anda, haram babi itu bang. Terus nih, Ya. ya saya kasih lagi nih satu. Nih. Bentar. Nah, mari kita baca. Nih, yaitu orang yang menyucikan dirinya dan membersihkan dirinya di dalam taman-taman dan mengikuti yang satu di tengah-tengahnya. Orang yang makan daging babi, ini bang ya. Orang yang makan daging babi dan berbagai barang yang keji dan tikus pun, maka bersama-sama mereka itu akan dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Jadi orang yang makan babi itu akan dimusnahkan oleh Tuhan di kitab Anda. Oke. Makanya Yesus kagak pernah bang nyontohin makan babi. Karena Yesus menegakkan hukum-hukum Taurat di perjanjian lama. Salah satunya dia tidak pernah mencontohkan makan daging babi karena babi itu haram. Betul. Ah, gitu. Tidak ada. Terus Pak Ustadz, kita lanjut kayak gini. Saya boleh bertanya enggak Pak Ustadz? Silakan. Boleh. Tapi saya agak lucu tapi tidak apalah. Tapi saya Nggak jujur apa-apa. bertanya. Memang kan abang agak Coba, lain Bro. emang. Parah Pak Ustadz. Pak Ustadz agak parah nih. Iya. Coba Pak Ustadz buka dalam kitab Markus Pak Ustadz. Ya, Markus berapa? Markus pasal 10 ayat 11 Hmm. sampai 12. Aku agak bertanya sedikit nih, gimana ini? Silakan.
silakan. Pak Ustadz, tolong di situ Pak Ustadz. Kalau saya baca nanti agak lama soalnya 11 sampai 12 nih ayat 10. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Terus gimana kalau masalah perceraian atau apa? Kembali ke apa nih? Apa namanya? Kalau bahasa Islam itu apa? Kalau istri dua atau tiga atau poligami Oh, beda gimana tuh? bang. Kan di sini kan Iya, kalau menceraikan poligami. istrinya. Poligami itu tidak menceraikan istri bang. Kalau istri dua, Poligami itu istrinya dua. Bukan Oke. berarti menceraikan istri, bukan. Beda dengan ini. Kalau ini kan kata Yesusnya kan, kalau dia menceraikan istrinya lalu dia menikah lagi maka disebut dengan zina. Kalau poligami itu Yesus nggak pernah menyinggung atau mengatur poligami. Yang namanya poligami itu dia tidak menceraikan istri, enggak. Tapi dia menikah pertama, istri pertama itu tidak dicerai. Lalu dia menikah lagi yang kedua kali, kayak gitu. Kalau istri pertama minta cerai atau gimana Pak Ustadz? Harus minta cerai lalu menikah lagi gimana Pak Ustadz? Misalnya seandainya. Nah, masalahnya gini, Bang. Ya, masalahnya gini. Pertama kita tidak mengetahui ya, tidak juga pernah membaca dari kitab Anda Yesus mengatur poligami. Maka dari itu Islam datang mengaturnya. Kata Islam kayak gimana? Quran surah An-Nisa di ayat ketiga tuh. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ya, fankihu ma taba lakum. Nikahilah wanita yang kamu senangi. Minan nisa'i masna 2, wa thulatha 3, wa ruba' batasnya 4. Gitu. Tapi ada kelanjutan kalimatnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika tidak mampu berlaku adil, wajibnya satu aja, nggak boleh dua. Ah, Kalau maunya dua gimana Pak Ustadz? jadi Seandainya maunya dua. jadi Enggak, gini, setidaknya Setidaknya gini, Bang. Gini dulu. Setidaknya gini, bentar. Setidaknya gini, kalau Anda mau berpoligami, ya biar kita bisa berlaku adil, istri pertama harus tahu. Nah, Itu aja. contohnya gini, Kalau Pak Ustadz. istri pertama tidak mengizinkan, udah pasti nggak bisa adil. Maka wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, menikah satu saja. Gini aja Pak Ustadz. Gini, kalau saya bertanya nih, istri pertama dan utama, dia minta cerai hidup. Kita ceraikan. Cerai sah. Terus kita Alasannya? apalagi nikah lagi. Misalnya alasannya apa? Nggak usah lah masalah alasannya kan. Nggak usah kita sebut ekonomi atau apa atau cinta atau masalah seks atau Oh apa ya. kan. Ya. Tapi kalau dia minta cerai kita ceraikan, lalu kita menikah lagi apakah kita hidup dalam zina? Yang keduanya. Menurut Pak Ustadz. Kalau di Islam enggak, Bang. Berarti Kalau di Islam enggak. nikah dua kali walaupun istrinya udah diceraikan gitu. Nggak hidup dalam zina Kita kan misalnya. cerai dengan istri pertama karena Ya. himpitan ekonomi. Cerai Oke, dengan istri pertama. ekonomi, Lalu setahun atau atau apa? 2 tahun ke depan ekonomi kita membaik. Lalu kita menikah lagi kan dengan wanita yang baru kan kayak gitu. Ya. Eh, ya yang namanya nikah tidak bisa disebut zina, Bang. Itu dulu. Iya, bentar. Yang namanya nikah Itu itu tidak bisa kawin. disebut zina. Nikah dengan kawin beda, Bang. Iya, Kalau iya. kawin binatang pun bisa. Nikah itu gini, berasal dari bahasa Arab, biar abang tahu, dari kata nakah yang artinya bercampur. Gitu. Jadi seseorang yang menikah tidak bisa disebut berzina, nggak ada rumusnya zina gitu. Oke. Nggak ada rumusnya zina. Terus Iya. berarti boleh Karena kan berarti coba abang perhatikan dulu bentar, Sedang- biar sedang abang kita- paham gitu. sedangkan dalam Katolik atau Nikah. Kristen nikah sekali. Nikah dengan kawin itu beda, Bang. Iya, betul Pak Ustadz. Coba saya bertanya, saya ingat. Dalam Kristen atau Katolik kan nikahnya cuma satu kali. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Baik, gini Bang.
Tidak ada di Kristen itu nikah. Catat itu. Yang ada di Kristen itu kawin. Enggak dikenal nikah. Apa yang dipersatukan oleh Allah Makanya kan nih, ada. coba. Coba apa yang dipersatukan oleh Allah tuh? Ah, makanya kan kawin. Kawin. Enggak ada nikah di Oke. Kristen itu. Oh iya ya betul 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 betul. Iya iya. 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 Kawin-kawin kata Yesus, barang siapa kawin, barang siapa kawin. Nah, habis itu kawin. Nah, kawin pokoknya kawin aja adanya, nggak ada nikah di Kristen itu, nggak mengenal nikah. Ah, jadi bedanya nikah Terus dengan menurut kawin lu, apa? Terus menurut yang apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu apa gimana tuh Pak Ustad? Nah, Apa itu gimana juga tuh? nggak lengkap, Bang. Tak. Apa yang dipersatukan oleh Kalau Allah yang tidak boleh dipersatu, diceraikan oleh manusia. kalau yang di kan gini, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau Allah menyatukan laki-laki dengan laki-laki gimana? Kan Apakah nggak boleh diceraikan itu? Pak Ustad ini agak lain, Ayo. agak lain. Lah, kan nggak diterangkan di situ. Ya, kalau laki-laki dan perempuan enggak. Apa yang dipersatukan Allah berarti apa aja gitu. Laki-laki dengan laki-laki. Kalau laki-laki dengan laki-laki bersatu nggak boleh diceraikan. Hanya ambeien yang menceraikan mereka. Oke, gini Pak Ustad, kembali ke zaman Nuh. kan Kapal gitu. Nuh. Kembali ke kapal Nuh kan. Yang naik ke kapal Nuh tuh berpasangan Pak Ustad. Terus yang duda atau yang janda gimana Pak Ustad? Seandainya Tuhanmu hukum manusia pakai laut atau air, enggak pakai api, harus naik ke kapal baru selamat. Yang duda dengan janda gimana nih? Kalau itu kan di zaman Nuh berpasangan. udah Kan lewat. berpasangan. Seandainya Kan semua kan kalau semua waktu itu. berpasangan disebutkan di Nah, situ. berarti yang janda dan duda enggak masuk dong. Gimana Pak Ustad? Ya itu ya. Gimana tuh Pak Ustad? Gimana? Bisa jadi nggak masuk kan berarti. Aduh, parah. Gimana itu? Kasihan loh yang duda, yang bujang gimana? Yang lajang. Gimana tuh? Di kapal Nuh. Aduh. Mati dong mereka. Itu kan makanya adakah yang disebut lajang? Ya kayaknya yang dijelaskan cuma yang berpasangan deh saat itu. Tuh, Baik di Kristen atau ya, di Islam. ya masuk kapal Nabi Nuh ya. Kan berpasangan. Dua. Terus yang dudanya kemana? Yang jandanya kemana? Kasihan loh. Kayaknya nggak ada dijelaskan deh di situ. Nggak bisa saya berasumsi tentang itu masalahnya. Masuk kemana dia Pak Ustad? Masuk kemana Pak Ustad? Mau nanya nih, Iya. Pak Ustad. Masa dia masuk kemana lah? Iya, masalahnya nggak ada penjelasannya. Enggak mungkin lah waktu itu enggak ada janda atau duda. Kan enggak mungkin Pak Ustaz. Atau enggak ada yang lajang pada zaman Nabi Nuh. Makanya nggak ada penjelasannya saat itu. Makanya saya nggak bisa berasumsi juga. Ah gitu. Kalau dalam Islam kan punya syariat sendiri, Bang. Nah, kayak gitu. Islam itu pelengkap syariat terdahulu gitu. Makanya kan kayak tadi di tempat Abang ya. Apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nggak ada keterangannya. Kalaunya laki-laki disatukan dengan hewan, kayak gimana? Nggak ada keterangannya. Atau laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, atau perempuan dengan hewan. Kan apa yang disatukan saja kayak gitu. Makanya Islam mengatur ada larangan, kagak boleh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kagak boleh dengan hewan. Siapa tahu gini Pak Ustaz. Nah. Siapa tahu gini. Contohnya kalau seandainya kan ada ada tsunami, terjadi lagi sampai ke langit, harus ada satu kapal. Kalau laki-laki dan laki-laki, yang penting kan berpasangan, dia masuk mungkin Pak Ustaz. Jangan sampai sendiri. Ya udah, sesuai kata Kristen kan, apa yang disatukan ibaratnya ada laki-laki sama laki-laki, dia berpasangan. Ya udah, nggak boleh Masuk diceraikan kapal. laki-laki Masuk sama kapal. laki-laki itu udah. Masuk kapal Nuh lah. Iya. Oh iya, Udah, ya tadi udah, Pak rumusnya saya bilang hanya ambeien yang menceraikan mereka kan gitu. Udah Pak Ustaz, nanti saya kelewatan deh. Nanti saya bahaya. Bahaya, nggak apa-apa. Maaf ganggu Pak Ustaz. Maaf ganggu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz diskusinya apa semuanya. Oke, Terima kasih masukannya. sama-sama, Bang. Terima kasih masukannya.
Lanjut Ustaz. Oke. Silakan Kak untuk bertanya kembali nanti ya Bang ya. Silakan. Oke, oke. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama, sama-sama. Salam. Agak lain memang abangnya. Selamat malam. Iya ya teman-teman. Macam mana coba? Kan kayak gitu. Apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nggak ada keterangannya. Siapa tahu kan laki-laki bersatu dengan laki-laki. Nggak boleh diceraikan manusia dah. Kan kayak gitu. Ya. Apa yang bisa menceraikan? Ambeien. Udah itu jawabannya.